Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa sillatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu bi waladin fa alaihi ayyu'addibahu wa ayyu'allimahu wa man 'allama waladan wa addabahu razaqallahu syafa'atuhu yaumal qiyamah wa man taraka walidahu jahilan kana kullu dambin ya'maluhu alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ingkang tansah kula mulyakaken para bapak Ustadz MTSN 06 Sono Binawa, khususipun Bapak Kepala, wonten Bapak Ustadz Ufron, Bapak Ustadz Nur Khalid, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muzaka, juga ada Mas Fatullah, Kepala MTS sekarang ya, Mas Kiai Haji Samsul, yang semuanya saya hormati. Wonten sanipun para sesepuh bini sepuh wonten ing dusun Kebon Dalem saha Ketapang niki sebabnya daerah perbatasan antawisipun Ketapang kaliyan Bondalem. Mirungan wonten ngaso panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin mara sepaipun Kang Saifuddin. Kala wau kepanggih ingkang tansah kula mulyakaken para panitia, kemudian pengurus alumni angkatan 91 dan seluruh, saya mau manggil anak guys gede-gede. Nah tak celuk anak-anak guys tua-tua, ketoke malah ana sing luwih tuwa ketoke kaya timbang gurune. Dadi aku nampane tausiah iki pas iki kok wis. Jane umure ya tuwa gurune, tapi ya karena persoalan nasab dan nasib itu kadang-kadang bisa menjadi seperti itu. Pengalaman ketika Pak Nur Khalid itu punya hajat, ada alumni angkatan tahun 86 minta foto sama saya. Ternyata wajahnya jauh lebih tua, wajahnya tapi bukan umur ya. Rambutnya juga putih semuanya. Iya. Ketika diupload di grup itu dikomentari, iki janjane sing gurune sendi, sing muridé sing ndi. Nggak apa-apa, yang penting waras, sehat. Alhamdulillah semuanya saja yang kami muliakan, kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini keluarga besar alumni MTSN 06 Sunan Abdullah Pegadon angkatan tahun 91 lulusan tahun 94 bisa bersilaturahmi di rumah saudara Haji Saifuddin, yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini sesuai dengan janji Allah lewat Rasulullah dengan sabdanya man ahabba ayyub sabalahu fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sapa wonge sing seneng rezekine dijembarke, seneng apa ndak? Sampean rezekinya diluaskan oleh Allah, seneng apa ndak? Oh berarti orang harus jawab, berarti orang do seneng. Panjen alumni ngene nak ketemu ki pikirannya orang nggon acara, tapi pikirannya ki mengenang memori masa lalu. Tenan iki. Ah ngono nek ora nggo bojo ora apa-apa, lan nggo bojo kan misake bojone.
Tapi yo mungkin wis izin di aku tak kenang-kenangan karo kae biyen. Apa doae? Ya. Barang siapa yang suka di jembarke rezekine dan didawoke umure, maka hendaknya membiasakan diri bersilaturahmi. Oleh karena itu dengan silaturahmi ini saya mendoakan kepada sampean panjenengan semuanya, mudah-mudahan satu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Qusairiyah yang disusun oleh Imam Al-Qusairi, ini biasanya rujukannya Mas Kiai Samsul paham itu. Suatu ketika Nabi Daud itu didatangi atau ditamoni oleh seorang laki-laki. Kemudian seorang laki-laki itu pamit meninggalkan rumah Nabi Daud. Begitu seorang laki-laki itu meninggalkan rumah Nabi Daud, lalu malaikat jurupati, malaikat jurupati, siapa ya namanya malaikat jurupati? Malaikat Israel menemui Nabi Daud. Nabi Daud, laki-laki yang baru saja pulang dari rumahmu itu 6 hari lagi akan saya cabut nyawanya berdasarkan ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz. Kemudian berselang 20 tahun itu Nabi Daud itu bertemu dengan orang yang dulu pernah bersilaturahmi di rumah Nabi Daud. Maka Nabi Daud mikir, iki biyen Israel bener apa ora sih? Malaikat ngai kabar kok ora podo karo kenyataane. Akhirnya Nabi Daud bertanya, "Hei malaikat jurupati, saya mau tanya. Dulu jenengan itu pernah mengatakan kepada saya bahwa seorang laki-laki yang bersilaturahmi ke rumah saya itu katanya umurnya tinggal 6 hari. Tetapi saya sudah lewat 20 tahun kemarin saya bertemu dengan laki-laki itu. Ini bagaimana informasi dari panjenengan yang betul yang mana ini?" Akhirnya malaikat jurupati atau malaikat Israel itu menjawab, "Hei Nabi Daud, pemuda itu atau laki-laki itu memang ketika bersilaturahmi di rumah jenengan itu usianya berdasarkan catatan di Lauhil Mahfuz itu tinggal 6 hari. Tetapi ternyata laki-laki itu setelah pulang dari rumah jenengan itu dia menyambung silaturahmi dengan beberapa temannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Maka tulisan Allah bahwa laki-laki itu umurnya tinggal 6 hari maka dihapus oleh Allah karena berkat silaturahmi, maka umurnya ditambahi oleh Allah menjadi tambahan 20 tahun. Makanya kalau jenengan kemarin bertemu itu berarti itu nyata bahwa silaturahmi itu memang bisa memanjangkan umur. Jadi secara zahiriyah silaturahmi itu bisa mengubah ketentuan Allah yang umurnya pendek bisa dibuat menjadi panjang. Oleh karena itu sregepo silaturahmi, terutama sing nganten anyar mengurangi nganten anyar. Sopo? Tolibi. Terus Nurjana. Yang penting nganten anyar penganten lawas seneng silaturahmi. Banyak penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang guru besar di Brawijaya, dia ahli kesehatan, itu melakukan penelitian di kelompok perumahan Sitel Home, berarti rumah-rumah mewah. Itu kesimpulannya ternyata orang-orang lansia itu yang gemar bersilaturahmi itu ternyata satu biaya kesehatannya jauh lebih murah dibanding dengan orang yang tidak suka bersilaturahmi. Kemudian penelitian di Amerika juga pernah dilakukan tahun 97. Ternyata memang kelompok-kelompok lansia itu kenapa
umurnya lebih panjang dibanding lansia yang lain karena dia suka berkumpul dengan temannya, kumpul dengan saudara-saudaranya, silaturahmi, dan senang mendatangi undangan. Jadi serget nekani undangan itu iso dedekke umure dadi dawa. Mulane ana undangan cepet-cepet ditekani. Itu penting. Kemudian yang kedua, itu dikisahkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang disusun oleh Abu Laith As-Samarqandi, menyangkut tentang persoalan rezeki dan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Suatu hari ada seorang majusi itu namanya majusi itu menyembah apa? Menyembah api. Dia sedang melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba sampai ke satu perkampungan, di mana perkampungan di Palestina sana itu dikenal yang namanya Ibrahim, yang konon Nabi Ibrahim itu orangnya sangat dermawan. Maka seorang majusi itu bertamu ke rumah Nabi Ibrahim dengan harapan bertamu di rumah Nabi Ibrahim itu dia mendapatkan suguhan. Karena apa? Dia telah melakukan perjalanan jauh di padang pasir, di gurun Sahara, cara gampangane, dia bekalnya habis, makanannya habis, minumannya habis. Mendengar di satu kampung itu ada yang namanya Ibrahim, orangnya dermawan, kemudian mampir ke rumah itu. Tetapi apa jawaban Nabi Ibrahim saat itu? Hei majusi, bagaimana mungkin aku akan menyuguhi kamu makanan dan minuman serta hidangan yang lain, sementara kamu itu menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Saya akan memberikan suguhan kalau kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya majusi itu dengan kekuatan pendiriannya, timbangannya aku kon mlebu Islam, men aku entuk wedang luwih becik, aku tak lunga saka omahmu Ibrahim, aku tetap percaya kepada keyakinanku, ora entuk wedang, ora entuk jajan, ora entuk snack, ora apa-apa. Akhirnya majusi itu pamit melanjutkan perjalanan. Nah, ketika majusi itu keluar dari rumah Nabi Ibrahim, seketika itu Allah menegur kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, mengapa engkau tidak memberikan makan kepada orang majusi itu? Padahal orang majusi itu hanya bertemu kamu di satu hari tidak komplit, satu hari tidak penuh. Majusi itu selama 50 tahun telah menyekutukan aku, tidak pernah percaya kepada aku, tidak pernah dia menyembah aku. Toh aku selalu memberi makan kepada majusi itu. Kamu baru diambil sedino wae kok ora ngai wedang, ora ngai jajan. Nabi Ibrahim dijewer oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim itu keluar rumah mencari majusi itu, dicari sampai ketemu, kemudian majusi itu langsung ketemu, diajak pulang ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian majusi itu diberikan hidangan yang enak-enak, yang luar biasa. Kemudian majusi bertanya, ada apa gerangan? Waktu saya mampir, banyu putih ra dikai, jajanan ra dikai. Tapi iki kok aku malah digoleki, aku diseret ning omahe terus kai hidangan yang sekian banyak. Akhirnya majusi itu bertanya, "Hei Ibrahim," belum mengatakan nabi atau rasul. "Hei Ibrahim, apa yang terjadi? Waktu aku pertama kali ke sini kamu menolak, tidak memberikan hidangan. Tetapi begitu aku sudah keluar dan pergi agak jauh, kamu mencarikan dan kamu meminta aku ke rumahmu, kok tiba-tiba kamu berikan hidangan yang sedemikian enak dan mewahnya." Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, "Hei majusi, aku telah diselentik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara tidak memberi hidangan kepada kamu." Begitu majusi dapat jawaban seperti itu, akhirnya majusi itu masuk agama Islam, masuk agamanya Nabi Ibrahim. Ini ada 3 hal kandungan. Yang pertama, silaturahmi memang bisa merubah takdir Allah, yang umurnya pendek bisa menjadi panjang. Yang kedua, silaturahmi itu bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai silaturahmi ini mesti untuk wedang, untuk jajanan, untuk macam-macam. Coba kalau tidak hadir ke sini kan tidak dapat apa-apa.
Yang paling penting ketiga, ini sebagai landasan hidup NKRI ya seperti ini kisah Nabi Ibrahim dengan seorang Majusi. Ketika kita sebagai seorang Muslim menolong orang itu tidak usah melihat siapa orang itu, sukunya apa, agamanya apa, kepercayaannya apa. Kalau kita memang melihat orang itu harus ditolong, maka kita harus menolong. Allah itu punya sifat atau punya sifat wajib atau asmaul husna ar-Rahman. Cara mbiyen cilik ngaji niku bismillah miwiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah ar-Rahman kang welas asih dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahim itu welas asih dalam akhirat bloko. Ar-Rahman itu Allah kasih sayangnya menyebar kepada siapapun, tidak pandang bulu. Oleh karena itu kalau misalnya kita melihat orang kecelakaan di tengah jalan, mau menolong gak usah ditanya, "Kowe Islam apa dudu?" Ana wong iku kecelakaan lekar ning geratan, aku belum menolong nak sampean Islam. Islam apa dudu sampean? Nah aku Islam. Yo aku yo Islam sampean Islam. Saya tak takoni, sampean ki NU apa Muhammadiyah? Nah NU yo tak tulung, nak Muhammadiyah ora tak tulung. Aku yo NU. Ngono sih ditelusuri. NU ne sampean PKB apa P3? Panulung sik kaya ngono. Engko takon muni PKB ne Muhaimin apa Gus Dur. Ha iki wong selek mati kaya ngene. Makanya menebar kasih sayang itu bagi agama Islam, karena Islam rahmatul alamin bukan rahmatul lil mukminin, maka kita sebarkan kebaikan itu kepada siapapun. Terus yang kedua ini biasanya ngaji halal bihalal ini ngajine sedilu mangan-mangane sing suwi. Tapi nak pengajian umum ngajine sing suwi mangane sedilu. Aku ngerti gak caranya halal bihalal ora apa suwi-suwi. Yang paling penting saudara-saudara yang saya cintai, persoalan halal bihalal masih ada hubungannya karo Idul Fitri, ada hubungannya karo poso. Wis pokoknya awake dhewe bagaimana memperbaiki hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, biar kelak kita tidak menjadi orang yang bangkrut yang pahit di akhirat. Itu intinya seperti itu dan panjenengan semua sudah paham. Yang paling penting teman-teman, ada satu makalah yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ali bin Abi Thalib yang mirip. Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah Umar kedua di dalam Bani Umayyah itu mengatakan laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atahu tazid. Lebaran Idul Fitri itu bukanlah orang yang berpakaian baru, tetapi sesungguhnya Id itu adalah orang yang setelah Idul Fitri itu menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ali bin Abi Thalib menyebutkan laisal id liman labisal jadid innamal id liman khafa yaumal wa'id. Yang dikatakan Idul Fitri itu bukanlah orang yang berpakaian baru, tetapi yang dinamakan Idul Fitri itu adalah orang yang takut akan hari pembalasan besok di akhirat. Oleh karena itu seusai kita puasa, seusai kita Idul Fitri, dan seusai kita halal bihalal, mari kembali kepada perintah Allah dalam surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanif fa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Sing paling penting ya aja posone bubar, tarawih bubar, terus mulai niat kepengin neko-neko, kepengin maksiat. Ini yang dikhawatirkan puasa kita tidak diterima. Kita kembali kepada semangat Islam. Lah, semangat Islam bagi saya sebagai seorang yang sudah tua dan dituakan, ini akan memberikan tausiah yang paling penting. Tausiahnya apa? Mari kita kembali kepada semangat ajaran Islam, karena posisi kita adalah sebagai kedudukannya sebagai orang tua. Semuanya sudah punya anak? Sudah punya anak? Yang di luar itu yang lagi dolanan HP baju putih sudah punya anak? Rata-rata berapa? Ya, saya tanya. Anak itu milik jenengan, milik sampean apa milik Allah? Milik Allah. Nanti ditakoni milik Allah. Tapi no anaknya sekolah diajar gurune parani bawa ke pentung.
Mestinya kalau kita ini sadar bahwa anak-anak kita adalah milik Allah, seharusnya ketika anak kita itu tidak baik kemudian dijawab, diselentik oleh seorang guru, mestinya sampean harus mendatangi guru ini, gowo duren, gowo aceh, gowo gula, gowo kopi, seharusnya matur nuwun sebabnya anak diselamatkan ning akhirat. Tapi orang tua sekarang banyak kasus yang dialami oleh guru agama. Ada satu guru agama di SMP di salah satu di Kabupaten Ungaran ngajak praktek anak-anaknya wudhu. Kemudian salah satu anak itu nakal, tidak wudhu tapi koncone guyangi. Akhirnya oleh sang guru anak itu dijewer. Ya dijewer itu blalune, mulih nangis padul wong tuane ra trima gara-gara anake dijewer nganti kupinge abang. Seorang guru karena dianggap ya napa niku melanggar hak asasi anak, maka guru itu dipenjara 4 bulan. Kira-kira anak-anaknya sampean kuwi umpamane guyon ning langgar, terus disampleng karo kiyaine langgar, terus mulai nangis. Kira-kira sampean matur nuwun karo kiyaine apa ngumpet ngunek-ngunekke kiyaine? Hah? Kiyaine parani. Lha saiki nasibe guru ki rapati penak. Saiki guru mulane wegah cambeler bojo wae. Diseneni sithik wong tuane ra trima nglaporke ning kepolisian, wong tuane malah dipenjara. Dieling-eling. Seharusnya kita punya anak itu hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu milik Allah, suatu saat anak itu akan diminta oleh Allah. Nah, yang harus kita pikirkan, apakah ketika anak itu dipanggil diminta oleh Allah, anak itu diterima oleh Allah atau tidak, itu yang harus kita perhatikan. Karena itu apa? Anak itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, anak itu bisa memberikan laknat kepada kedua orang tuanya. Nah anak soleh bisa memberikan syafaat, tapi nah anak yang tolah-toleh iso nglaknati wong tuane loro. Kata Rasulullah, ayyuhal muslimun marrazaqallahu biwaladin falai ayyu'addiba wa yu'allima. Wong-wong Islam sapa wong diparingi anak karo Gusti Allah, orang itu wajib membaguskan moralnya, membaguskan akhlaknya, dan membaguskan pengetahuan dasar tentang agamanya. Ini peringatan dari Rasulullah. Waman adzaba waladahu, sapa wong iso minter ngape-ape akhlake anake, wa 'allamahu lan minterke agamane anake, rasakallahu syafa'atahu, wong tuwa ki bakal entuk syafaate anak sing saleh. Cara gampangane ngene, tak terus sehat sih. Waman taraka walidan jahilan, sapa sing wong ninggalke anak, siji akhlake orang genah, loro agamane ya ora ngerti, alebak ora iso, maca Quran ora iso, Rabiul Fini ora iso, salat wudu, hukum-hukum ora iso. Kullu dzambin, saben-saben dosa yakmaluhu sing anake lakoni, fa alaihi, dosa kuwi ditanggung wong wane. Cara gampane ngeten. Sampeyan ki apik dadi kiai, dadi santri, dadi guru, sregep salat, sregep ngaji. Tetapi ketika kita gagal mendidik anak, kemudian anaknya dadi anak sing kopet, besok di peradilan Allah anak itu akan ditanya, sapa jenenganmu? Kula fulan. Pakmu sapa? Fulan. Makmu sapa? Fulana. Kowe ora sembayang? Nggih. Napa ora sembayang? Kula ora ngaji, ora salat, ora sembayang, wong tua kula mendel mawon. Mboten nate jewer. Oh berarti kowe ora salat, ora poso, ora tarawih iki mergo wong tuane ngujo karo awakmu. Nggih. Endi wong tuamu? Nika. Endi ibumu? Nika. Ora usah tak sebut, pamane nyebut Nurkholis yang misake. Senajan lemu tapi kan misake. Akhirnya anak itu dimasukkan ke dalam neraka sekaligus bersama kedua orang tuanya, karena orang tuanya tidak memperhatikan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya ketika ya orang tua meninggalkan anaknya. Jadi yang kedua, kalau meninggalkan anaknya itu kok soleh,
akhlake apik, agamane pinter, agama pinter kudu iso maca kitab kaya biyene Saifuddin. Sing penting dasar-dasar pokok agama itu dikuasai. Senajan wong tuane rada-rada kopet, rada-rada kopet, tapi anake rajin sholat, rajin ibadah, rajin maca Quran, rajin beramal soleh lan sapanunggalane. Gara-gara anake soleh senajan wong tuane iki rada kopet, insyaallah dosane wong tuwa iki di ngapura sebab iso gawe anak sing soleh. Oleh karena itu jangan takut kalian anak saya mau makan apa, tetapi takutlah kelak di akhirat itu anak kita akan diterima oleh Allah atau tidak. Ini harus menjadi perenungan sebagai alumni NTSLU 06 Sunan Abinawa Pegandon. Biyen muridnya pitung kelas. Ketika saya Pak Zaka saat itu masih ada di sana, kisaran tahun 87 sampai 93 atau 94. Kelas 7 pitung kelas, kelas loro pitung kelas. Bahkan pernah ada satu kelas 8 kelas. Itu berapa? Padahal siswanya dulu tidak dibatasi 32, masih 46. Coba kalau dihitung itu. Tetapi keadaannya tadi Pak Fatullah menyampaikan telung kelas rong puluhan, berarti nggih sudah. Sudah ping telu berarti nggih 100 kurang lebih 180. Padahal standar kelas normal sekarang ini sak kelasnya 30 loro. Kudune 30 loro ping 6 kudune. Seharusnya. Nah, ini persoalannya apa? Monggo Pak Fatullah sama seangkatan dengan sampean semuanya yang sekarang memegang kendali MTSN 06 Sunan Abinawa, monggo direwangi dalam rangka mencetak anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya besok di hari kiamat. Makanya Rasul mengingatkan man taroka walidan jahilan, sapa wonge ninggal anak eko akhlake bobrok, agamane yo ora genah, saben-saben dosa sing dilakoni anak kuwi tanggungane wong tua. Innallaha yubghidu aliman bidunya wa jahilan bil akhirah. Allah sangat murka kepada orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Monggo ini direnungkan kita bersama. Itu yang paling penting. Tausiah sebagai seorang guru yang tadi sudah dipanggil Mbah, cucunya sudah banyak. Monggo anak-anak itu adalah milik Allah yang diamanatkan kepada kita semuanya. Yang paling akhir dadi canom ojo mung pinter gawe anak. Ya kata Pak Zaka begitu. Tapi kudu pinter didik. Tapi ini dadi wong kuwi aja mung pinter gawe. Kita itu kan mengikhtiari membuat itu kan. Ya. Yo kudu pinter gawe anak monggo, tapi anak 10 anak 9 monggo, tapi kudu pinter didik anak. Biar anak itu akan membahagiakan kedua orang tuanya di dunia, dikubur sampai besok di akhirat. Itu saja karena nasinya sudah ditotok. Mas Saifuddin, nasinya sudah ditotok apa durung? Oh baksone malawin aku tekorone iki wis ditotok. Aku ngetes teko. Oh ngetes teko. Iki kok melunan meni caloro iki. Wingi angkatan 986 melu, saya 91 melu. Oh aku ngerti, siji angkatan 91. Nggih. Ya Mas Kun, Mbak Lailane angkatan 91 nggih. Yang satu angkatan 86. Jane melu angkatan burine mana? Sekolah mana ning sana ya. Wis ngono wae ora usah akeh-akeh nyun ngapura. Wis do ngelih kok durung. Wis ra. Cukup sekian. Dungane Pak Zaka bagi tugas Pak Zaka. Alah kalah karo guru. Nggih, Pak. Gurune mawon. Oh, Pak Samsul. Oke. Ngene tak kaya kaya kok. Ana murid ya.